Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Saya mau menceritakan tentang autobiografi saya secara sederhana. Dari nama dulu. Nama saya Sadewo Tri Lastiono. Banyak yang mengira bahwa saya itu karena ada trinya itu anak nomor 3. Padahal itu saya anak telulas, anak nomor 13. Jadi saya itu anak terakhir dari 13 bersaudara. Almarhum bapak saya itu dulu petani dan guru, Pak almarhum Pak Sudarso. Beliau kepala sekolah SMAP ya, dulu yang mendirikan SMEA juga. Kemudian dari 13 bersaudara itu ada kenangan masa kecil ya yang tidak pernah saya lupakan. Almarhum bapak karena guru zaman dulu cara mendidiknya keras. Jadi waktu saya SD, saya masih ingat yang masih SD itu saya, ya. Kemudian kakak saya Agus Lusianto itu Selusin ya Lusianto. Kemudian yang nomor 11 Elviani 11, nomor 10 Titin Agustinisih 10 ya. Itu sama-sama di SD. Jadi pada saat masih sekolah di SD, sinau itu betul-betul dibelajari, disinauni oleh almarhum bapak saya. Meja makannya gede, semeja pingpong ya. Itu deret-deret gitu. Nanti dikasih pertanyaan sama almarhum bapak saya, misalkan Gus, pitu ping 6 pira. Nah kebetulan waktu itu matematika saya agak lumayan. Kalau saya menjawab itu kan 42. Bukannya saya dipuji, tapi bapak saya marah, malah saya disabet pakai kemocing itu tangannya. Kan tangannya disuruh gini nih kalau model sabet. Pembelajarannya apa? Berarti itu tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu pembelajaran dari bapak saya almarhum. Kemudian makan malam. Jadi setiap makan malam, sejak saya kecil ya, waktu itu 13 orang itu masih sekolah di Purwokerto semua, itu wajib makan malam di meja makan bersama-sama. Kecuali malam minggu. Kalau malam minggu yang cowok pada dolan, ya, yang cewek ada yang diapeli, jadi tidak perlu harus makan malam bersama. Saya pasti duduk di tengah, ini bapak ibu saya duduk di tengah, makannya begini ya. Dan tidak boleh ada sisa nasi satu butir pun. Terus tidak boleh ada bunyi-bunyian. Ada yang menarik di sini. Setelah selesai makan, almarhum bapak itu tidak memperbolehkan anak-anaknya itu berdiri dari kursi, dari meja makan. Ada forum diskusi, meskipun itu 10 menit atau 15 menit. Pertanyaan apa saja boleh yang akan dijawab oleh bapak saya. Dan almarhum bapak saya itu dulu punya koleksi buku-buku tentang marhaenisme. Sehingga saya dari kecil itu memang dijejeli. Apa sih marhaenisme itu waktu kecil. Kemudian saya sekolah waktu itu dengan Mas Agus ya, kakak saya nomor 12. Saya umur 3 tahun, Mas Agus umur 6 tahun masuk ke taman kanak-kanak. Saya ikut ngintil aja. Kemudian Mas Agus keluar dari taman kanak-kanak, saya ikut keluar. Umur 5 tahun saya disuruh masuk ke taman kanak-kanak lagi, tapi sudah nggak betah. Jadi saya setengah tahun di taman kanak-kanak, 5,5 tahun saya minta keluar dimasukkan ke SD. Tapi alhamdulillah SD-nya lancar sampai SD Purwokerto Lor 4 saya dulu ya. Kemudian dari SD saya masuk ke SMP Negeri 3 Purwokerto ya. Kemudian dari SMP Negeri 3 saya diterima di SMA Negeri 2 Purwokerto. Setelah itu saya kuliah di Jogja. Kakak-kakak saya 12 sebagian besar itu kuliah semua di Jogja. Bukan sebagian besar, semuanya kuliah di Jogja. Nah, kemudian di Jogja saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi. Bersamaan itu saya juga kuliah di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Sipil. Dan pada saat saya kuliah ya, karena bapak saya 13, anaknya 13 dan semuanya disekolahkan, sehingga kan uang saku itu cekak nih, pas-pasan. Jadi saya sejak kuliah memang sudah mencari penghasilan. Waktu itu dengan dagang buku dan lain-lain ya. Waktu itu zaman si Penmaru, saya ingat ya. Jadi saya membuat buku-buku, memang ini agak nakal ya. Saya datang ke Gramedia, kemudian nulis buku-buku kumpulan soal-soal dan penyelesaian. Saya contohkan yang sederhana lah. Misalkan 4 kali 5 sama dengan 20 gitu. Saya tulis saja di notes. Kemudian saya bawa pulang ke kos-kosan ya. Dari 4 saya ganti 4 kali 5-nya jadi 10 kali 2 sama dengan 20. Itu kumpulan itu kemudian saya cetak
ya, jadikan buku panduan si Penmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru waktu itu. Saya cetak di atas kertas buram, kertas yang coklat itu ya. Kalau umumnya itu kan di kertas HVS. Waktu itu harganya itu satu buku itu di Gramedia sekitar 1.200, 1.000 sampai 1.500. Saya cetak di atas kertas buram, saya jual Rp600. Saya pasarkan lewat teman-teman saya kuliah, yang orang Purwokerto saya suruh pasarkan di SMA Purwokerto, yang Klaten, yang Solo, yang Wonosobo. Alhamdulillah pada saat kuliah saya sudah bisa membeli aset sendiri di Jogja. Itu terus berkembang. Kemudian selesai kuliah di Universitas Gadjah Mada, saya masih kuliah di UI Teknik Sipil. Saya mulai menjadi kontraktor, menjadi subkon waktu itu. Yang pertama saya kerjakan pada saat saya belum punya perusahaan adalah jembatan Serayu antara Sokaraja menuju Purbalingga yang menceng itu. Itu pekerjaan saya yang pertama, bukan karya, itu pekerjaan saya yang pertama pada saat yang besar yang saya lakukan, yang saya laksanakan menjadi subkon. Dengan waktu itu perusahaan yang saya pakai itu PB Rahayu. Kemudian saya masih ingat sekali, saya bikin perusahaan CV waktu itu, CV Harya Dewa. Itu pertama mendapatkan proyek sendiri, itu rumah dinas kepala sekolah SD Negeri Berkoh 4. Nilainya saya masih ingat, Rp11.020.000. Kemudian berkembang, kemudian hasilnya saya kumpulkan, saya bangun cucian mobil, kemudian perlahan saya bangun hotel bertahap. Alhamdulillah sekarang usahanya sudah lumayan gede ya. Tapi pada saat dari kuliah memang saya senang berorganisasi ya. Tapi kebanyakan memang organisasi-organisasi yang saya ikuti yang aktif itu memang organisasi yang profesi. Kalau di GMNI, ya saya ikut GMNI tapi tidak begitu aktif. Yang aktif itu dari Banyumas itu ada tuh Mas Aji Barata. Itu dari mulai nol, kemudian saya punya usaha dari konstruksi ya, kemudian punya hotel ya, kemudian punya usaha-usaha lain, waktu itu punya variasi mobil dan lain-lain. Kemudian tahun 97 saya lagi mulai detail-detailnya, saya ingat saya habis bangun Hotel Tiara yang tadinya saya tidak punya hutang bank, cuma 16 kamar. Kemudian ditawari oleh bank untuk membangun hotel. Konsepnya waktu itu memang belum banyak hotel, sehingga hotel melati, tetapi konsepnya itu kayak guest house ya. Jadi kayak rumah-rumah itu. Ya, bukan hotel yang sekarang kan vertikal, itu horizontal. Alhamdulillah pada saat itu ya tingkat hunian tinggi karena persaingan belum ada. Krisis kita bangun belum selesai, krisis ekonomi. Saya sempat jatuh waktu itu. Ya. Tapi saya niat terus bagaimana supaya saya tidak hancur usahanya. Saya ke Jakarta cari peluang. Akhirnya sampai dengan selesai krisis saya bisa beresin hutang-hutang saya. Kemudian setelah itu memang saya aktif di organisasi politik. Saya petugas partai di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tahun 2004 saya ditugaskan untuk menjadi anggota DPRD. Waktu itu perolehan suara terbanyak sekitar 14.000 di Kabupaten Banyumas. Satu periode, tetapi habis itu saya tidak mau nyalon lagi ya. Teman-teman yang nyalon saya dukung ya, tapi saya tetap aktif di partai saya dan memang sampai hari ini saya tidak pernah mau pindah-pindah karena itu masalah ajaran orang tua saya, konsistensi. Kemudian usaha berjalan, setelah saya tidak jadi anggota dewan, saya buka usaha, saya buka kantor cabang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Bengkalis. Alhamdulillah naik. Kemudian setelah tahun 2000 itu usaha berjalan tidak ada masalah. Tahun 2016 saya mulai diberi pengertian oleh partai untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati. Memang isu itu sudah sejak dari dulu, tapi saya tidak pernah mengiyakan. Tapi karena saya petugas partai, begitu ketua, kok maju, ya saya mendaftar. Dan akhirnya saya bisa terpilih menjadi wakilnya Pak Husein, alhamdulillah. Saya kira itu dari awal, kemudian sampai usaha, sampai dengan saya menjadi wakil bupati. Kemudian
saya sering ngomong life is choice, hidup itu pilihan. Pada saat saya ditugaskan oleh partai saya menjadi wakil bupati dan saya bersedia dan saya alhamdulillah terpilih, maka itu harus saya jalankan. Kalau kendala pasti banyak, tapi saya selalu menikmati saja. Nah, kendalanya ya sekarang kendalanya susahnya itu yang dulu saya hanya memikir usaha itu kan masih profit oriented ya. Hanya memikir keuntungan untuk membesarkan usaha, sedangkan kalau di pemerintahan, keuntungan yang didapat didapat oleh pemerintah adalah kesejahteraan rakyat. Maka saya sering ngomong, banyak semua calon kepala desa, calon bupati, wali kota, calon gubernur, calon presiden, itu kalau bikin visi misi itu panjang-panjang, tapi sebetulnya intinya satu, bagaimana lebih mensejahterakan masyarakat di daerah yang dipimpin oleh yang bersangkutan. Jadi kendalanya ya cukup banyak, tapi alhamdulillah setelah saya jadi wakil bupati, saya diberi banyak kewenangan, ya bukan kewenangan keputusan ada di Pak Bupati ya, tapi banyak masalah-masalah yang memang saya diberi tugas oleh Pak Bupati, kemudian sepersetujuan dari Dewan juga, alhamdulillah bisa selesai. Banyak seperti rislah tanah yang pemainnya gajah-gajah itu itu dari 40 tahun yang lalu, itu yang gede-gede sudah terselesaikan, bertahap ya, tapi step demi step terselesaikan. Kemudian ada lagi kemarin yang lama mangkrak, nah sekarang mangkrak lagi karena COVID. Stasiun Timur, itu PT KAI mau mendirikan Purwokerto City Center. 2 tahun yang lalu sudah selesai dengan penyewa-penyewa, tapi kemudian hold sekarang karena memang kebijakan PT KAI selama masa pandemi tidak ada pembangunan usaha baru. Mudah-mudahan setelah pandemi itu segera terrealisir, ada Purwokerto City Center. Sebetulnya kalau pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani COVID itu mendapat acungan jempol di tingkat provinsi maupun pusat. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas itu yang pertama membuat perda tentang kewajiban menggunakan masker apabila keluar dari rumah. Kemudian operasi masker konsisten dari awal COVID sampai hari ini. Makanya memang Pak Bupati dengan saya agak tertohok gitu ya bahasa saya. Pada saat sekarang itu COVID begitu meledak di Kabupaten Banyumas. Tapi saya selalu matur ke Pak Bupati, kita tidak boleh kemudian merasa down, karena kalau Pak Bupati sebagai figur down, itu saya ikut down, kemudian dinas ikut down, masyarakat ikut down. Ya, saya selalu yakin untuk diri saya sendiri dan saya meyakinkan kepada masyarakat, meskipun Banyumas sekarang zona merah, sebetulnya secara umum di Jawa Tengah, Banyumas itu termasuk daerah yang relatif aman. Karena penerapan protokoler COVID, kalau kita jalan-jalan di sekeliling kota Purwokerto, 90% orang itu sudah menggunakan masker. Yang 10% mungkin tidak menggunakan masker. Jadi dengan dipaksa lama-lama menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan masyarakat lah. Tapi coba kita kalau berjalan keluar dari Purwokerto, ya masuk misal jalan ke Semarang, keluar dari Kabupaten Banyumas, mungkin orang yang menggunakan masker masih 50%. Nanti jauh lagi yang menggunakan masker tinggal 20 atau 30%. Ya. Jadi saya kok punya keyakinan bahwa Kabupaten Banyumas dalam tanda kutip ya masih menjadi kabupaten yang relatif paling aman di Kabupaten Jawa Tengah, karena itu usaha keras dari Pak Bupati ya, kemudian Dewan juga beserta jajarannya. Kayak itu. Pemekaran Kabupaten Banyumas itu kan perintah dari Perda di era sebelum saya menjadi anggota Dewan, dari 1999-2004 itu. Yang harus diusulkan paling lambat itu tahun 2019. Sehingga pada tahun 2019 kita mengusulkan kepada pemerintah pusat. Ya, dimekarkannya yang tadinya menjadi 2, kemudian setelah diadakan diskusi antara eksekutif legislatif, kita usulkan menjadi 3. Jadi Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Namun itu tidak mudah dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Karena sekarang di pusat pun masih ada moratorium yang tidak ada pemekaran. Nah, pemekaran itu kenapa dilakukan? Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Orang Lumbir datang ke Purwokerto, tapi kalau misalkan
Banyumas Barat ibu kotanya atau di Wangon, di Jatilawangan lebih dekat. Kemudian yang Banyumas Timur ke Banyumas lebih dekat. Kalau Banyumas infrastrukturnya kan sudah siap, sudah ada pendopo dan lain sebagainya. Namun proses itu memang tidak akan bisa instan dalam waktu cepat. Saya yakin itu nantinya akan bisa dilaksanakan, tetapi bertahap. Yang perlu diperhitungkan menurut saya adalah begini. Kabupaten Banyumas itu PAD-nya kecil, ya, nggak 15% dari APBD. Kemudian APBD Kabupaten Banyumas yang 3,7 triliun, ini dalam pandemi COVID turun menjadi 3,5 triliun, itu sebagian besar disupport dari DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu hitungannya adalah berdasarkan luasan wilayah dan jumlah penduduk. Sehingga Kabupaten Banyumas katakanlah 2 triliun gitu. Kalau dipecah jadi 3 bukan menjadi 2 plus 2 plus 2, tapi 2 triliun itu dipecah menjadi 3. Nah, kemudian PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, yang paling besar itu hampir 80-90% ada di Kota Purwokerto. Sehingga kalau sampai kemudian dipecah saat ini, memang yang keteteran nanti Kabupaten Banyumasnya, bukan Kota Purwokertonya. Saya sering guyon dengan sohib saya, Mas Hendi, ya, Wali Kota Semarang. Saya sering kongko bareng sambil guyon. Mas, Pak Bupati sama jenengan itu lebih pusing Pak Bupati Banyumas maunya Mas Husen. Karena Pak Bupati dan saya itu memikirkannya orang sekabupaten Banyumas. Kalau mikir sekota Purwokerto, itu kan kebanyakan orangnya sudah mampu, ya. Luasannya tidak begitu banyak sehingga lebih mudah. Sedangkan memikirkan Banyumas dengan APBD 3,7 triliun itu meliputi 134.000 kilometer persegi, ya, 134.000 lebih, ya. Kemudian membawai 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Dengan penduduk mendekati 1,9 juta. Itu bikin pusing betul-betul. Karena yang sudah mampu, yang sudah memang orang-orang yang kesejahteraannya sudah cukup, itu sebagian besar ada di Kota Purwokerto. Insya Allah, karena saya petugas partai, kalau di partai saya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya, Pak Bupati, Pak Budi, anggota Dewan itu petugas partai. Keinginan tentunya boleh, tapi semua itu keputusannya ada di partai. Ada di DPD, Pak Bambang Wuryanto, ada di DPP, Ibu Mega. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya betul-betul kerja untuk masyarakat. Saya sebagai petugas partai saya itu kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kerja juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu kan aset-aset milik pemerintah Kabupaten Banyumas itu diupayakan pulang semuanya. Kalau saya, bahasa saya, kembalikan aset-aset ke pangkuan Ibu Pertiwi. Yang terakhir kemarin dengan ini, ya, Villa Edelweiss, saya dekati, Mas Hananto sudah dikembalikan. Kemudian Pasar Karanglewas juga sudah. Ya, mudah-mudahan nanti bertahap, ya, Kebon Dalem bisa diselesaikan juga. Pancasila yang digali oleh Bung Karno, sila satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan sosial. Ada 5 itu yang kalau disederhanakan, saya bilang bukan diperas, ya, disederhanakan, itu menjadi Trisila dan disederhanakan menjadi Ekasila. Ini bukan merubah Pancasila, ini kalimatnya penggali Pancasila, disederhanakan menjadi Ekasila. Ekasila itu adalah akar budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, di dalam gotong royong itu ada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kita harus berdampingan hidup. Agamanya apapun juga, selama orang berketuhanan, ya tidak ada masalah. Karena dasar negara kita menunjuk bahwa satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang hidup di Indonesia tentunya harus berketuhanan. Agamanya apapun juga, silahkan, semuanya baik. Saya percaya kepada agama saya sendiri. Bagi yang non-muslim pun, monggo percaya dengan agama yang mereka anut. Saya kira itu, kita bisa hidup berdampingan, ya, tidak bisa kemudian, aku ke Islam, aku paling benar. Kadang-kadang kan seperti itu. Itu yang di Banyumas sih sampai hari ini kondusif, nggak ada masalah. Yang sedang diprogramkan oleh Pak Bupati dan saya dengan Pak Budi, ya, dengan Dewan, itu adalah lagi genjot ini, secara umum, ya, secara keseluruhan, lagi genjot kawasan industri di daerah Wangon, Lumbir. Kenapa di sana? Karena nanti sudah ada rencana dari pemerintah pusat akan membuat jalan tol dari Pejagan ke Cilacap, pasti lewat sana. Ya. Kalau ada jalan tol, kemudian ada kawasan industri, tentu investor akan berbondong-bondong lari ke Banyumas. Kenapa seperti itu? Karena Banyumas itu kondusif sekali. UMK-nya relatif lebih rendah.
Kalau di Bekasi mungkin sampai 4 juta, di sini UMK-nya 1.970.000 per 2021. Dan gejolak masyarakatnya itu hampir tidak ada lah. Kalau ada toh riak-riak kecil, masyarakatnya enak diajak diskusi. Saya sudah jalan, Pak Bupati sudah keliling juga, investor sudah banyak sekali yang tertarik. Harapan saya dengan adanya investasi di Kabupaten Banyumas ya, nantinya itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak ya. Kemudian setelah Banyumas punya kawasan industri, itu sudah siap untuk dimekarkan. Bahkan mungkin wilayah Kabupaten Banyumas atau kalau jadi dua ya, atau Banyumas Barat itu menjadi lebih makmur dari Kota Purwokerto karena mereka menjadi kawasan industri. Itu yang dari penyerapan tenaga kerja. Kemudian wisata. Saya juga selalu diskusi dengan teman-teman pegiat wisata. Kabupaten Banyumas itu potensi wisatanya itu luar biasa dan sebagian besar wisata alam. Itu yang kita genjot ya. Kemudian desa-desa juga berlomba-lomba membuat wisata. Tetapi saya selalu berpesan diskusi dengan kades-kades pada sering ke sini. Kalian itu kalau mau bikin destinasi wisata itu jangan egois. Harus bersinergi dengan desa-desa sekelilingnya. Karena kalau tujuannya hanya ke desa A, kemudian tidak ada tujuan lain, orang akan enggan. Tapi ke desa A, B, C. Kemudian kalau wisatanya itu wisata buatan, ini memang ada yang salah kaprah. Karena lagi booming, jadi misalkan desa A nih bikin kolam renang karena airnya bagus, masa desa sebelahnya bikin kolam renang juga? Ini yang saya ngomong, jangan kolam renang, tapi cari wisata yang lain. Sehingga dari renang di sini, kemudian pindah ke desa sebelah untuk wisata dengan destinasi yang lain gitu. Bencana di Banyumas memang tahun ini agak lumayan tinggi ya. Pernah satu hari itu ada 95 titik lokasi. Ya, saya meminta kepada masyarakat supaya waspada. Kemudian dari pemerintah pusat juga sudah menyatakan bahwa warga yang rumahnya ada di lahan kritis itu bertahap lagi didata, sudah diperintahkan oleh Bu Bupati dan saya sudah keliling-keliling. Secara bertahap akan dilakukan relokasi. Ya. Kalau warga tidak punya lahan, kalau yang sudah punya lahan kan akan dibangunkan oleh pemerintah ya rumahnya, lagi nanti dari pusat itu anggarannya atau dari provinsi, di lahannya yang bersangkutan. Tapi kalau tidak punya lahan, maka lahan yang kritis itu akan dibeli oleh Pemda dan warga yang akan direlokasi itu akan dibelikan oleh Pemda dengan APBD Kabupaten di lahan yang aman. Ini tentunya tidak bisa instan juga, itu bertahap mengingat kemampuan anggaran. Kemudian kemarin khusus untuk daerah langganan banjir ya, di sini ada 3 kecamatan, Kemeranjen, Tambak, Sumbyo. Ya. Itu saya memang diskusi dan kemarin sudah ke BPWS Seyopak di Jogja dengan Pak Irawadi. Dalam benak saya, penanganan banjir itu harus komprehensif. Tidak hanya bikin parapet, tanggul, nggak akan selesai. Nah, salah satunya ini bukan menghilangkan banjir, tapi mengurangi dampak banjir. Yang sedang saya genjot, sepersetujuan Pak Bupati tentunya ya, seizin Pak Bupati, adalah pembuatan embung di 3 kecamatan itu. Sehingga pada saat banjir, air itu bisa ditampung di dalam embung ya. Kemudian nanti setelah musim kemarau, embung itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk perikanan, bahkan untuk wisata. Itu yang sedang kita genjot dan saya juga lobby terus ke pusat ya, ke PUPR untuk yang besar, kemudian ke Kemendas saya coba juga. Dulu Kemendas itu punya anggaran untuk pembuatan embung di desa-desa tertinggal. Kemudian saya melalui Pak Adi Satria ya, anggota DPR Pusat Dapil sini Banyumas Cilacap, dan Pak Sunarna juga minta CSR untuk embung yang kecil-kecil. Mudah-mudahan kalau sudah ada embung, maka air pada saat melimpas itu bisa tertampung di embung itu. Yang endingnya pasti satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.